Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah virus corona yang terjadi saat ini. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah dikirim melalui WA. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat daftar isi dengan benar. Pertanyaan ini sangat menarik sekali, ya, karena saya melihat selama ini ada beberapa mahasiswa saat mendapatkan tugas membuat makalah, ya, saat membuat daftar isi ini masih belum sempurna, ya. Saya katakan belum sempurna apa? Karena masih dilakukan secara tradisional, ya, yaitu hanya memfungsikan, ya, titik-titik atau spasi yang ada, ya, tidak dilakukan dengan cara yang benar, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara, ya, dan kemudian nanti silakan diaplikasikan untuk tugas-tugas saudara berikutnya saat membuat makalah, ya harus benar karena ini sudah dicontohkan, ya, seperti itu. Untuk membuat daftar isi, ya, bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara yang manual, ya. Yang kedua adalah cara yang otomatis. Cara yang manual bagaimana? Cara manual adalah bagaimana kita membuat daftar isi, ya, dengan cara manual, yaitu apa? Kita mengetik satu persatu, ya, mulai dari cover, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi ini kita ketik satu persatu, ya. Ini berikutnya adalah jika kita menggunakan secara otomatis, ya berarti kita memanfaatkan data yang sudah ada, yang sudah kita ketik di baik itu di bab 1, bab 2 dan seterusnya, ya, seperti itu, ya. Kalau secara manual, jika terjadi perubahan, kita akan melakukan mengetik ulang secara manual, ya. Jika otomatis, secara otomatis berarti kita ya, perubahan yang ada itu secara otomatis akan tercover di daftar isi ini yang baru, ya. Itu jadi kita nggak usah untuk mengetik lagi, ya. Itu secara otomatis kalau ada perubahan di baik itu di judul maupun di sub judul, ya, di sini saudara tetap tidak perlu mengetik lagi, tapi secara otomatis akan berubah, ya, tergantung nanti saudara ingin memanfaatkan yang mana, ya. Ini untuk yang cara manual, ya, cara manual yang biasanya dilakukan, nah ini yang saya sampaikan di awal tadi. Biasanya kalau membuat ini titiknya sini adalah secara manual, ya nanti di sini tidak akan pernah simetris, nggak akan pernah lurus, ya, jadi hasilnya tidak baik, tidak sempurna. Tapi kalau kita dengan menggunakan cara yang ini tadi, ya, yang akan saya sampaikan ini, ya secara otomatis akan simetris dan menghasilkan hasil yang bagus, ya, seperti itu. Ya, caranya bagaimana? Ya, setelah saudara mengetik ini semuanya, kemudian saudara blok, ya. Setelah di blok, terus kemudian di sini buat lompatan pertama, ya, ini, ya, ini, ya, ini lompatan pertama, ya, di atas ini, ya, left indentnya ini. Kemudian berikutnya saudara klikkan lagi, ya, L kecil seperti ini, ya. Ini L kecil pertama, L kecil kedua, ya. Ini left tab, ya, ini. Kalau sudah, ya, sekarang saudara masuk di paragraf, ya. Ini ada paragraf, saudara klik. Setelah itu saudara cari tabs, ya. Di sini saudara pilih yang angka 2 lazimnya. Biasanya kalau kita membuat daftar isi itu biasanya diisi dengan titik, ya. Kalau sudah, sekarang saudara oke. Ya, ini, ya. Di sini kan akan muncul, ya, ini muncul. Selanjutnya bagaimana? Tetap, ya, saudara tab, akan muncul lagi, ya. Berikutnya juga sama, ini saudara tab, ya, secara otomatis akan muncul. Saudara lihat, ya, di sini akan simetris dan lurus, ya, antara baris pertama dengan baris kedua ini terjadi
simetris, yaitu lurus. Sehingga apa? Ya di sini dimungkinkan nanti saat saudara membuat daftar isi ya dengan memasukkan halaman-halaman yang ada ini ya akan lebih baik. Ini jika kita menggunakan dengan cara yang manual ya. Berikutnya adalah kita akan menggunakan secara otomatis. Untuk membuat daftar isi secara otomatis ya ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan ya. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan ya. Seperti itu ya. Yang pertama adalah di sini kita tentukan dulu kaitannya dengan headingnya ya. Di sini ada heading 1 ya, heading 1 kita akan menentukan dulu ini ya, kita klik kanan ya, kemudian modif ya. Selanjutnya adalah di sini kita akan tentukan ya jenis hurufnya ya, kita pakai Times New Roman. Kemudian di sini ukuran hurufnya adalah 12. Untuk warna di sini kita pakai automatic ya. Selanjutnya di sini ada format, saudara klik format ya, cari paragraf ya. Di sini untuk spasinya ya, before-nya di sini dibuat 0 ya. Kemudian untuk line spasinya kita buat 1,5. Selanjutnya di OK ya, OK ya. Ya, heading 1 ini nanti kita peruntukan untuk judul utama. Jadi di sini kita klik kanan dulu, kita rename ya. Ini menjadi judul utama. Ya, judul utama. Selanjutnya saudara OK. Ya, ini. Selanjutnya kita akan membuat untuk subjudul. Ya. Ya, di sini ada heading yang kedua ya, saudara sama seperti tadi. Klik kanan modif. Ya, ini langsung kita ganti. Untuk heading ini kita ganti dengan subjudul. Ya, ganti subjudul. Terus selanjutnya juga sama, hurufnya kita pakai Times New Roman. Ya, kemudian di sini ukuran hurufnya 12. Ini jangan lupa automatic. Jangan lupa juga masuk di menu format ya, boleh sendiri format. Kemudian cari paragraf. Ya, selanjutnya di sini spasinya untuk before-nya, after sama before-nya saudara buat 0. Nah, kemudian sini line spasinya 1,5, kemudian di OK. Ya, OK. Selanjutnya kita akan memasukkan ya. Selanjutnya kita akan memasukkan item-item yang ada di bawah sini ya. Item-item yang ada di bawah sini ya, untuk dibuat dimasukkan di daftar isi ya, dimasukkan di daftar isi ya. Ini caranya bagaimana? Untuk daftar isi ya, ini tadi kan kita buat untuk judul utama ya, kita klik judul utama ya. Terus kemudian ini juga sama, pendahuluan, klik judul utama yang sudah ada, ini sudah saudara buat tadi ya, judul utama ya. Terus kemudian untuk ini berikutnya ini juga kita masukkan di judul utama ya. Selanjutnya untuk latar belakang ini adalah tadi menjadi subjudul ya. Kita masukkan subjudul ya, termasuk ini subjudul juga. Ini subjudul ya, begitu juga dengan yang bawah ini subjudul juga. Ya,
Kalau sudah sekarang, kita kembalikan lagi ya seperti posisi awal. Ini kita numberingnya ya, numbernya kita pakai ABJ tadi ya, yang bawah juga sama. Nah, ini itu juga dengan yang bawah. Ya, setelah semua terisi, selanjutnya kita akan memunculkan untuk daftar isi yang sudah kita buat. Ya, ini. Ya, selanjutnya kita akan memunculkan data yang sudah kita masukkan tadi. Ya, caranya bagaimana? Saudara masuk di menu reference. Ya, setelah itu cari table of contents. Ya, cari di sini automatic table. Ya, saudara klik automatic table yang baris pertama ini. Ya, selanjutnya kita lihat. Jadi apa yang sudah kita masukkan tadi, ya, sudah kita tahapan atau langkah yang sudah kita lakukan tadi, secara otomatis dia akan muncul, ya, datanya adalah di daftar isi. Jadi dari daftar isi ini, ya, ini kita tidak membuat satu persatu, ya, tidak membuat satu persatu, tapi ini secara otomatis kita ambil dari apa? Dari data yang sudah ada di bawah, ya. Ini kita hilangkan dulu kontennya, ini, ya, ini. Jadi secara otomatis datanya akan muncul di sini. Ya, sekarang saudara lihat, ya. Sekarang dilihat untuk pendahuluan di sini ya. Pendahuluan di sini dia posisinya di halaman ke-3. Betul ya? Ini halaman 3. Ini pendahuluan halaman 3. Sekarang kita cek di daftar isi. Pendahuluan ada di halaman 3. Daftar isi ini ada di halaman pertama kedua ya, mohon maaf, kedua. Halaman pertama kan ini tadi. Manual ini, halaman kedua adalah otomatis. Secara otomatis di ini akan muncul tanpa harus kita ketikkan. Begitu juga dengan kajian teori. Ya, ini kan halaman 4. Kita cek di bawah. Ini berada di halaman 4 ini. Ya, itu. Berarti secara otomatis di sini akan mengikuti, ya. Terus tadi di awal disampaikan bahwasanya kalau ada perubahan data di bawah, secara otomatis daftar isi akan berubah. Sekarang kita buktikan, ya. Sekarang kita buktikan. Di pendahuluan sini, ya, di bab 1 pendahuluan, yang A ini adalah latar belakang. Ini kita tambahkan aja latar belakang masalah. Ya. Kita tambahkan latar belakang masalah. Ya. Sekarang kita lihat perubahannya yang di atas. Kok nggak berubah, Pak? Ini kok cuma latar belakang. Ya, cuma latar belakang padahal di bawah tadi sudah diganti. Caranya bagaimana untuk memunculkan itu? Saudara klik di sini, update tabel, kemudian cari update entry tabel. Selanjutnya saudara oke. Ya, sekarang saudara lihat, yang semula adalah latar belakang saja, tapi sekarang menjadi latar belakang masalah. Inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita membuat daftar isi secara otomatis, ya, tanpa harus kita ketik, akan muncul dengan sendirinya di atas melalui tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan di awal tadi. Ya, ini. Jadi sekarang sudah terjawab pertanyaan dari saudara. Bagaimana cara membuat daftar isi? Jawabannya, membuat daftar isi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara manual, ya, seperti ini. Ya, kita ketik satu persatu, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara yang otomatis, ya, yaitu apa? Ya, kita melakukan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan di awal tadi, ya. Secara otomatis data akan terpanggil dengan sendirinya di atas. Kita akan membuat daftar isi ini, ya, dari data yang ada di bawah secara otomatis, ya. Seperti itu. Silakan untuk dipraktekkan, ya, silakan untuk dipraktekkan, lakukan secara berulang, ya, karena kita belajar komputer ini, ya,
Kalau hanya dilakukan sekali, ya tentunya tidak akan bisa maksimal. Ya, silakan dilakukan untuk berkali-kali untuk biar mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, ini mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.